Rever Gadget. Halo geng, welcome back to my channel di Rever Gadgets. Jadi di video kali ini gue bakal share kepada kalian yaitu tentang HP gaming berkisar 1 jutaan ya guys. Dan pada kali ini gue bakal bawainnya dengan cara santai ya guys, biar kalian pada paham. Langsung saja ke dalam videonya ya guys. Let's go. Di urutan pertama ada Redmi Note 9 ya guys. Redmi Note 9 menggunakan versi OS Android 10 MIUI 11 serta ukuran layar 6,53 inch. Mempunyai resolusi 2340 x 1080 pixel. Dan untuk prosesornya Redmi Note 9 mengusung prosesor MediaTek Helio G85 sebesar 12 nanometer, mempunyai RAM 4GB dan memori internal 64GB. Untuk RAM 4GB dan internal 64GB masih cukup lah buat ngegame Mobile Legend ataupun game Free Fire, bukan saya yang ngomong ya guys. Lanjut, bahaya ini. Dan untuk resolusi kamera yang diambil oleh Redmi Note 9 yaitu 48 megapiksel untuk kamera belakang ya, kamera utamanya guys. Dan 8 megapiksel untuk kamera lainnya. Sedangkan untuk resolusi kamera depan yaitu 13 megapiksel. Dan untuk charger Redmi Note 9 menggunakan USB Type-C ya guys. Untuk kapasitas baterai itu 5020 mAh. Agak besar sih segini buat cukup lah berapa jam ngegame guys. Mantap. Lalu masuk ke bagian harga, Redmi Note 9 dibanderol dengan harga 1.999.000 ya untuk varian 4/64GB. Lalu masuk ke urutan nomor 2 yaitu ada Redmi 9. Redmi Note 9 mengusung sistem operasi Android 10 MIUI 11 menggunakan MediaTek Helio G80 sebesar 12 nanometer, menggunakan CPU octa-core dan GPU Mali G52 MC2. Masuk di bagian RAM-nya, RAM Redmi 9 mempunyai RAM sebesar 3GB dan juga RAM internal 32GB. Untuk ukuran segini sih menurut saya sudah cukup ya untuk bermain Mobile Legends ataupun Free Fire. PUBG juga bisa guys. Masuk ke bagian kamera, Redmi 9 mengusung kamera belakang sebesar 13 megapiksel kamera wide, 8 megapiksel kamera ultra wide, 5 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera depth. Untuk bagian kamera depan hanya dibekali dengan 8 megapiksel. Lalu di bagian baterai, Redmi 9 mengusung baterai yang berkapasitas 5020 mAh dan juga sudah menggunakan fast charging 18 Watt. Untuk charger juga Redmi 9 sudah menggunakan USB Type-C ya guys. Masuk ke bagian harga, Redmi 9 dibanderol dengan harga 1,8 juta untuk varian 3/32GB ya guys. Jadi gimana? Mau beli ini? Itu yang tadi. Lalu di posisi ketiga ada Redmi 9T. Untuk sistem, Redmi 9T sudah menggunakan Android 10 MIUI 12 dan sudah menggunakan chipset OS Qualcomm Snapdragon 662 GPU Adreno. Mempunyai memori 4GB RAM ditambah 64GB internal. Lalu di bagian kamera belakang dari Redmi 9T dan kamera utama mempunyai 48 megapiksel kamera wide, 8 megapiksel kamera ultra wide, dan sisanya 2 megapiksel kamera makro dan depth. Lalu di bagian kamera depan dibekali dengan 8 megapiksel kamera wide serta dan untuk di bagian baterai Redmi 9 dengan baterai yang berkapasitas 6000 mAh dan juga fast charging 18 Watt. Masuk ke bagian harga, Redmi 9T dibanderol dengan harga 1.899.000 untuk varian 4/64GB. Lalu masuk ke bagian keempat yaitu ada Redmi Note 9. Redmi Note 9 menggunakan OS version 9, mempunyai ukuran layar 6,3 inch screen, mempunyai resolusi 2340 x 1080 pixel, serta mempunyai prosesor Snapdragon 665, mempunyai RAM 3GB, memori internal 32GB. Lalu untuk kamera, Redmi Note 9 mempunyai resolusi kamera belakang sebesar 48 megapiksel dan resolusi kamera utama lainnya 8 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya hanya memiliki resolusi kamera sebesar 13 megapiksel. Untuk charger, Redmi Note 9 sudah menggunakan USB Type-C, sedangkan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Lalu di bagian harga, Redmi Note 9 dibanderol dengan harga Rp1.700.000. Menurut gua untuk harga 1.700.000 ini sudah termasuk handphone yang worth it banget ya guys buat ngegame.
Poco M3 mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 662 sebesar 11 nanometer dengan Android 10 MIUI 12. Untuk CPU menggunakan octa-core dan GPU Adreno 610, mempunyai RAM 4GB dan memori internal 64GB. Untuk bagian kamera depan memiliki 8 megapiksel, sedangkan kamera utama mempunyai triple kamera, yaitu satu kamera utama 48 megapiksel wide, 2 megapiksel kamera makro, dan depth. Dan untuk kapasitas baterai, Poco M3 mempunyai baterai sebesar 6000 mAh serta fast charging 18 watt. Lalu masuk ke bagian harga, Poco M3 dibanderol dengan harga mulai dari 1.800.000. Gimana guys? Menurut gua Snapdragon 662 masih worth it lah ya buat main game gitu ya. Main Genshin Impact juga masih lanjai gitu lah, meskipun di rata kiri guys. So buat kalian yang nyari handphone gaming, bisa cari aja di Reper Gadget ya guys. Bisa rekomendasi juga HP-HP lain guys. Untuk part 1 ini cukup sekian saja, dan akan dilanjut ke part 2 ya guys. Nantikan untuk video selanjutnya. Sekian dari saya. Kalau suka jangan lupa di like dan juga di follow, subscribe guys. Follow lu kira Instagram kali tadi. Salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.